bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan ini untuk anggotanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisis aspek internal kognisi, yakni terdiri dari persepsi, pembelajaran, motivasi, dan juga kebutuhan dalam perilaku konsumen. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti dalam pemesanan. Selanjutnya yaitu faktor persepsi, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Latar belakang pendidikan, eksternal ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan di atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Persepsi yang dimiliki konsumen secara garis besar dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu seleksi, organisasi, dan juga interpretasi. Contoh atau studi kasus. Pada studi kasus yang berjudul Pengaruh Persepsi Konsumen dan Motivasi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana M3 menunjukkan hasil bahwa persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian kartu perdana M3. Konsumen memiliki informasi dari iklan di televisi memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Karena semakin menarik informasi dari iklan di televisi, maka persepsi konsumen akan terhadap produk yang ditawarkan akan semakin tinggi. Pasti pembelajaran merupakan suatu proses di mana setiap individu manusia itu memiliki atau memperoleh pengetahuan ataupun pengalaman saat kita melakukan pembelian. Peran dari pembelajaran itu yang pertama adalah belajar merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Kedua, pengalaman memainkan peran dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, terminologi belajar memiliki makna yang luas, teman-teman. Contohnya bagaimana? Seumpama nih, saya sendiri ingin membeli KFC maupun McDonald's. Saya bisa membandingkan antara keduanya, anak KFC ataupun McDonald's. Kalau saya lebih cenderung ke KFC, berarti kedepannya saya akan membeli yang KFC tersebut. Nah, itu adalah bagaimana pembelajaran itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian setiap individu manusia. Motivasi konsumen adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan dalam diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam keputusan pembelian yaitu ada pengalihan, sosialisasi, dan juga manfaat. Untuk pengalihan, manusia memiliki perilaku monoton menyebabkan orang merasa jenuh dan menginginkan sebuah perubahan dalam aktivitas keseharian. Sosialisasi. Social shopping yaitu suatu bentuk kegiatan belanja untuk mencari kesenangan yang dilakukan bersama dengan teman atau keluarga dengan tujuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu manfaat. Dalam aktivitas belanja, konsumen memiliki suatu motivasi yang hampir sama antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Motivasi tersebut adalah untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan belanja tersebut, seperti memperoleh harga yang murah, memperoleh barang yang baik. Motivasi yang dimiliki konsumen secara garis besar dapat terbagi menjadi 2 kelompok, antara lain motivasi berdasarkan rasional dan juga motivasi berdasarkan emosional. Motivator atau studi kasus. Pada studi kasus yang berjudul Analisis Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan Sikap Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian di KFC Bahu Mall Manado, menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Implikasi dari penelitian ini yaitu motivasi konsumen merupakan salah satu variabel prediktor terhadap keputusan pembelian, khususnya pada keputusan pembelian konsumen dalam industri makanan cepat saji di Manado dan sekitarnya. Kebutuhan. Nah, kebutuhan sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu perlu memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjangnya, yang mana dalam pemenuhan kebutuhan tersebut itu didasari oleh berbagai faktor. Berdasarkan sumber, kebutuhan itu dibagi menjadi kebutuhan internal dan juga kebutuhan eksternal. Untuk kebutuhan internal itu kebutuhan yang memang berasal dari diri sendiri. Jadi gak ada campur tangan lain ketika seseorang itu akan menggunakan atau membeli produk. Sedangkan kebutuhan eksternal itu dipengaruhi oleh faktor luar. Contoh kayak lingkungan sekitar, jenis kebutuhan. Kebutuhan fungsional itu lebih ke membeli produk itu ya karena emang gara-gara kegunaannya, kayak manfaat atau fungsi dari produk tersebut sesuai sama kebutuhan kita. Kalau kebutuhan sosial, dia beli produk tersebut, dia diterima sama kelompok sosial. Jadi ketika dia punya produk tersebut, orang akan mengira, wih keren nih, padahal biasa aja. Sedangkan kalau kebutuhan emosional itu lebih ke dia beli produk atau barang tersebut itu ya karena emang dia ngerasa nyaman, makanya tuh.
kebutuhan berdasarkan kepentingan. Itu yang pertama ada kebutuhan primer, itu lebih ke kebutuhan dasar kayak papan, sandang, pangan. Nah terus kalau kebutuhan sekunder itu lebih ke pengen ningkatin kualitas hidup. Contoh kayak pendidikan, asuransi, dan lainnya. Kebutuhan terakhir itu kebutuhan tersier, itu lebih ke keinginan sih, kayak pengen mewah-mewahan aja untuk memenuhi hasrat. Masih tentang kebutuhan, hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5 tingkatan. Ini dia, waktunya gak cukup. Intinya kebutuhan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang didasari oleh faktor-faktor tadi itu, beberapa faktor tadi yang banyak banget itu. Proses atau tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen itu ada 3 ini. Untuk contoh kasusnya itu pada artikel yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik, studi kasus pada produk Safi. Hasil penelitian menunjukkan jika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY itu menggunakan produk kosmetik merek Safi untuk mempercantik diri dan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi yang menjadi faktor utama kenapa mahasiswi UMY itu beli produk kosmetik merek Safi itu karena faktor gaya hidup dibandingkan dengan variabel 2 lainnya, yakni harga dan label halal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.